kakak yang ada di rumah, welcome to Kauripan Sharing Session with me, Asri Wulandari. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal mewawancarai salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Kauripan. Tetapi sebelum itu kita sapa dulu nih, karena pada kesempatan kali ini ada yang berbeda nih. Karena di sini udah hadir audiens kita, sekitar 50 audiens. Kita sapa dulu ya. Halo semuanya. Oke, terima kasih sudah sempat hadir ya di podcast kita kali ini. Oke, langsung aja kita tanya ke Kak Fauzan ya. Oke, halo Kak Fauzan, apa kabarnya nih? Baik sih Kak. Oke, jadi perlu diketahui ya teman-teman, Kak Fauzan ini adalah salah satu mahasiswa di jurusan Teknik Sipil. Nah, Kak Fauzan ini kemarin udah menang 3 medali ya Kak ya? Iya, 3 medali. Medali emas 2 dan perunggu 1 nih. Wah, itu sangat amazing sekali ya teman-teman, karena kayak dapat medali emas 2 loh, terus perunggu 1. Buat kalian yang mau tahu tentang tips-tips dari Kak Fauzan nanti, silakan di-prepare bukunya, penanya, jangan sampai ketinggalan. Oke, langsung aja kita tanya ke Kak Fauzan. Oke, Kak Fauzan nih, Kak Fauzan itu nama lengkapnya Naufal Fauzan Pangestu ya? Betul. Oke, benar. Jadi kemarin kan Kak Fauzan sempat menang 3 medali di Olimpiade apa Kak? Yang pertama ada OSPI, terus yang kedua di Ospinisia, terus yang ketiga di Kesan. Oke, jadi itu 3 Olimpiade tingkat nasional Kak ya? Tingkat nasional. Ngomong-ngomong Kakak tahu informasi Olimpiade itu dari mana aja nih Kak? Jadi asal mulanya itu dari sharean orang-orang di grup WA. Grup WA akunya itu gabung di grup tentang belajar bahasa lah, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris kayak gitu. Terus ada orang yang share, terus aku cek ke Instagramnya, ternyata dia ngadain lomba untuk mahasiswa dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Nah itu saya ikut, saya apply, terus saya jalanin, terus nggak taunya saya menang ya gitu aja. Keren banget nih, nggak taunya bisa menang ya teman-teman. Oke, itu kan lombanya 3 nih, udah dapat medali. Kira-kira persiapannya gimana nih Kak buat ngikutin Olimpiade itu? Jadi saya nyoba bagaimana sih tips-triknya biar bisa ikut lomba itu menang gitu. Terus aku cek ke YouTube beberapa soal saya masukin, biasalah trik jitu siapa yang keluar gitu ya. Terus aku cek juga ke Google lomba bahasa Indonesia tingkat nasional untuk mahasiswa. Nah dari situ soal-soalnya muncul, materinya muncul, saya coba nulisin semua dari nomor 1 sampai 50 itu soal. Wow. Nah terus nggak sengaja beberapa soal ada yang muncul dari soal itu, ya udah saya bisa jalanin dengan baik gitu, lancar gitu. Oke, jadi cari referensi ya, soal dari banyak media ya Kak ya. Oke, kan kakak nih basicnya dari teknik sipil. Betul. Teknik sipil ngambil Olimpiade bahasa. Kira-kira kesulitan yang kakak hadapi dalam menjawab soal itu apa aja Kak? Jadi karena terbiasa formal gitu di lingkungan, jadi nggak ada kesulitan sih. Paling yang kesulitannya di bagian majas. Majas kan ada kata-kata kalimat yang harus kita maksud, harus kita tahu apa sih ini dari majas personifikasi, metafora dan sebagainya. Kita kan harus tahu, harus mempelajari. Jadi perlu hafalan untuk majas itu sendiri. Jadi yang kesulitannya paling di majas aja sih kalau saya sendiri. Oke, berarti kesulitannya di majas ya Kak? Nah. Itu mengatasi kesulitan tersebut gimana nih taktik kakak dalam menghadapi soal di persoalan yang majas itu? Ya, untuk mengatasinya itu dengan cara kita cari tahu dari majas-majas apa saja yang mau keluar gitu. Mulai dari hiperbola, personifikasi, majas yang berlebihan pokoknya kayak gitu. Jadi kita cari tahu, terus kita bisa ngerjain soal itu dengan lancar. Oke, jadi itu tadi info tentang tips untuk menghadapi kesulitan kalau misalnya terkhusus di majas ya Kak ya. Kan ini Kak Fauzan ini kemarin udah menang di OSPI itu dapat medali emas, terus juga di Kesan dapat medali emas dan terakhir di Australia dapat medali perunggu.
Nah jadi buat sekarang kita buka sesi Q&A buat teman-teman yang di sini nih. Ini mumpung ada narasumber yang udah terbukti ya menang medali emas dan perunggu nih di Olimpiade Bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung nih ditanya ke Kak Fauzan. Iya silakan. Oke Kak, di sini aku mau tanya nih, apa aja sih motivasi Kakak untuk mengikuti Olimpiade bahasa, sama motivasi Kakak dalam mempelajari bahasa? Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya dari kakaknya itu mengenai motivasi dari Kak Fauzan mengikuti Olimpiade dari Bahasa Indonesia ini sendiri. Kira-kira motivasinya gimana nih Kak? Kalau motivasi saya itu dari keluarga sih, keluarga saya sendiri. Karena rata-rata keluarga saya berprestasi semua. Saya nggak mau kalah gitu ya. Saya nggak mau kalah. Gimana caranya saya bisa berprestasi dengan cara karena kemampuan saya bisa berbahasa dengan baik kayak gitu. Terus dari skill-skill saya dari berpenyiaran radio dengan baik, ya udah saya ikut aja. Siapa tahu saya bisa berprestasi di bahasa ini kayak gitu. Oke. Keren banget ya motivasinya nih, nggak mau kalah nih sama saudara-saudara yang lain. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi ya teman-teman, karena durasi kita tinggal sedikit, jadi kita buka satu pertanyaan lagi. Oke, buat yang ingin bertanya dipersilakan. Oke masnya, boleh? Untuk Kak Fauzan, saya bertanya saran untuk kita yang ingin menjadi seperti kakak yang berprestasi itu bagaimana? Oke, terima kasih Kak. Itu pertanyaannya sangat-sangat bagus sekali ya mengenai gimana nih sarannya biar teman-teman semua baik yang di rumah ataupun yang ada di sini itu bisa terus mencoba ikut lomba-lomba, terus juga bisa menorehkan prestasi. Nah, kira-kira caranya gimana nih Kak? Caranya kamu harus tetap semangat. Gimana pun caranya kamu bisa gali kelebihan kamu. Terus kamu bisa cari-cari browsing lomba apa aja yang bisa kamu apply gitu, bisa menjadi berprestasi di diri kamu sendiri. Ya sih gitu aja sih Kak. Oke, jadi basicnya itu harus find your skill dulu ya Kak ya. Tahu skill kita tuh, kelebihan kita tuh di mana ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Kakak ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ada di sini ataupun yang ada di rumah nih Kak. Buat kalian adik-adik dan kakak-kakak atau teman-teman kalian yang udah mahasiswa, kamu bisa cari-cari browsing. Saran saya, kalian harus tetap bisa berprestasi. Terus kalian bisa cari-cari di mana sih poin-poin lomba-lomba Olimpiade yang bisa kalian apply. Jadi kalian tetap bisa berprestasi. Oke, berarti harus searching informasi juga ya Kak ya. Untuk mungkin kedepannya, Kakak ada agenda nggak buat ikut lomba ini misalnya? Ada sih, dari Puskarnas sendiri akan mengadakan lomba FSN yang diadakan besok, hari Minggu besok ini Kak. Terus kalau misalnya KSNP itu tanggal 18 Desember 2022. Jadi kalian yang mau ikut join, siapa tahu berprestasi di situ, kalian bisa ikut. Wow, dalam waktu dekat ini banget nih teman-teman yang tertarik, yang sangat berminat, boleh banget ya diikutin Kak ya. Oke, karena kita udah selesai podcast hari ini, jadi saya Asri Wulandari selaku postcaster pada hari ini dan juga Fauzan Pangestu. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Bye bye.